Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar GSJ Abniel Surabaya hari ini Rabu tanggal 1 Mei 2024. Saya sangat bersyukur dan sangat terberkati dengan program Mimbar Gemar GSJ ini, dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian yang boleh menikmati Mimbar Gemar ini juga senantiasa terberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan membacakannya, mari kita sekalian boleh menyimaknya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus dirimu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa memuji nama Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini ayat yang kedua dikatakan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seberat apapun saat ini, mungkin kita sedang dalam pergumulan, tetapi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita boleh merenungkan, selalu ada kebaikan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima di sini sangat jelas sekali kenapa kita harus selalu memuji Tuhan. Kita akan sama-sama simak ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberat apapun pergumulan kita, itu semua seizin Tuhan. Itu semua adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam segala pergumulan yang berat, mungkin kita sedang ada di dalam lembah-lembah kekelaman, rasanya berat sekali untuk melangkah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita besok. Tetapi kalau kita mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita akan tetap mampu bersyukur dan memuji Tuhan. Bukankah tidak ada yang lebih berharga selain pengampunan dari segala dosa kita, sehingga kita mempunyai satu jaminan yang pasti bahwa kita, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita mempunyai jaminan yang pasti bahwa kita pasti akan masuk surganya yang mulia. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia yang sudah menanggung dosa kita. Dan kita dilayakkan untuk masuk ke surganya yang mulia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa ini, yaitu anugerah keselamatan. Maka biarlah berdasarkan kasih Tuhan yang sangat besar ini, kita senantiasa memuji Tuhan. Bapak Ibu, kemudian alasan kita kenapa kita harus memuji Tuhan, di frasa yang berikutnya ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau keselamatan saja Tuhan sudah berikan, apalagi penyakit kita.
Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita memohon kesembuhan atas penyakit yang kita alami saat ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya itu akan menyembuhkan kita. Kita buka bersama 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 firman Tuhan ini menguatkan kita dan menegaskan kita. Itu sebabnya kita harus senantiasa memuji Tuhan. Ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Puji nama Tuhan. Sungguh satu anugerah yang luar biasa. Dosa kita sudah diangkat. Kuasa maut sudah dikalahkan. Maka tidak mustahil bahwa sakit penyakit juga dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kita adalah milik Allah dan sakit penyakit tidak bisa menguasai kita lagi. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Ini sudah kita sama-sama baca dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Yang barusan saja kita simak bahwa kita yang seharusnya binasa, mati di neraka, mengalami siksaan kubur, tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah mati di kayu salib menyelamatkan kita, sehingga Dia menebus kita dari lubang kubur. Kita diangkat, dibawa ke Firdaus-Nya yang mulia, dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam surga-Nya yang mulia. Bukankah itu patut kita mengagungkan Dia, senantiasa kita memuji Dia. Dan ayat yang selanjutnya, supaya kita tidak melupakan kebaikan-Nya dan kita tetap mampu memuji Tuhan, adalah yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Bapak Ibu Saudara, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita diangkat sebagai anak-Nya. Saat kita dinyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, maka kita mewarisi hak janji Allah. Maka kita mewarisi berkat kerajaan Allah. Mungkin sementara kita di dunia, Tuhan izinkan kita di dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Tuhan izinkan juga kita ikut pikul salib. Kita memikul salib, menanggung beban. Tetapi jangan lupa, ada kemuliaan di dalam salib yang Tuhan berikan. Saat kita terus memikul salib sampai akhir, maka kita akan menerima mahkota dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari, itu sebabnya kita tetap harus memuji Tuhan dalam segala kondisi, segala keadaan kita, karena kita mewarisi kerajaan Allah. Berkat-berkat surgawi boleh kita nikmati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan yang ayat yang kelima dikatakan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan memuaskan kehidupan kita dengan kebaikan. Jadi di dalam kehidupan kita akan senantiasa merasakan kebaikan Tuhan.
kita mempunyai jaminan bahwa kita akan terus dipelihara oleh Tuhan dan terus dikuatkan. Sekalipun kita harus mengalami badai hidup, tetapi kita tetap mampu seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali saat ada badai, dia tidak lari atau bersembunyi, tetapi burung Raja Wali mampu mengepakkan sayapnya dan dia mampu menerobos badai. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan beban berat dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita terus mengandalkan Tuhan, saat kita tetap mampu mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam segala kondisi hidup kita, maka kita akan mempunyai kekuatan sehingga kita mampu melewati badai hidup kita. Kita tetap mampu mempunyai satu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dan kita bisa menang melawan pergumulan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang mengizinkan kita mengalami pergumulan berat, mengalami beban hidup, mengalami sakit penyakit mungkin. Saat Tuhan izinkan itu, mari tetap fokus kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mampu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Saat kita boleh melewati lembah-lembah kekelaman, kita boleh melewati pergumulan kehidupan kita, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, maka kita juga bisa menjadi saksi. Kita menjadi saksi dan menguatkan orang-orang lain yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menopang mereka, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik, bukan dari kata orang. Saat Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan beban hidup, maka saat itu kita boleh melihat, kita boleh merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, uluran tangan Tuhan yang menolong kita. Bukan dari kata orang, Tuhan itu baik, tetapi dari pengalaman kita pribadi, kita merasakan benar Tuhan itu baik. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Jangan lemah iman kita saat Tuhan izinkan kita dalam pergumulan. Tetapi mari tetap mampu puji Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang terbesar sudah Tuhan berikan kepada kita. Pasti apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menolong. Dan jaminan Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi kita akan kembali baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Sungguh ini merupakan satu kekuatan bagi saya, dan saya juga rindu ini juga boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terpujilah Tuhan. Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, besar kasih setianya dan rahmatnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami selalu mampu memuji Tuhan. Kami selalu mampu mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan saat ini kami sedang ada dalam pergumulan yang berat, kami sedang dalam lembah-lembah kekelaman, tetapi kami selalu melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan,
dan itu yang menguatkan kami, sehingga dalam kondisi apapun kami tetap mampu memuji Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Salam bergemar dan senantiasa pujilah Dia, karena Allah yang layak kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Amin.